Teman-teman ragam kimia, kandungan air baku yang biasa kita pergunakan sehari-hari banyak sekali jenisnya, dan ini menjadi persoalan tersendiri. Apakah jenis air yang bagus digunakan untuk proses produksi, termasuk produksi sabun cair? Pada video kali ini, mungkin saya akan menjelaskan secara lebih rinci tentang jenis-jenis air yang bisa digunakan untuk proses produksi. Sebenarnya untuk menilai kandungan air yang bagus atau tidak, terlepas air tersebut sudah bening dan tidak berbau, ialah dari kandungan logam yang terkandung dalam air tersebut. Karena logam inilah yang sering mengganggu, terutama untuk proses sabun cair biasanya akan menurunkan kinerja sabun. Kemudian untuk ketel-ketel uap biasanya dia akan menimbulkan pengkerakan dan kerugian-kerugian yang lain yang disebabkan oleh ion logam. Biasanya standar yang digunakan untuk menilai kandungan dari ion logam atau padatan terlarut dikenal dengan penetapan kadar TDS, Total Dissolved Solid, atau padatan terlarut, juga dengan menilai nilai konduktivitas atau daya hantar listrik yang terdapat dalam air tersebut. Tetapi saya pikir tidak semua dari kita memiliki alat untuk menetapkan kadar tersebut. Maka dari itu, di sini saya mencoba untuk menjelaskan jenis-jenis air yang biasa kita pergunakan sehari-hari tanpa perlu melakukan penetapan nilai TDS atau konduktivitas secara umum. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira kadar air atau air yang baik dipergunakan untuk proses produksi. Pada dasarnya, air yang digunakan untuk proses produksi saya simpulkan terbagi menjadi dua garis besar, yaitu air yang berasal dari tanah dan yang kedua adalah air yang berasal dari udara. Contoh air yang berasal dari tanah adalah air sumur, air sungai, air pam, dan lain sebagainya. Sedangkan air yang berasal dari udara contohnya adalah air hujan, air AC, termasuk di dalamnya adalah Aquades. Air yang berasal dari tanah inilah yang sering menjadi masalah, karena kebanyakan ion logam itu tidak bisa menguap ke udara, jadi perlu proses terlebih dahulu untuk dijadikan air produksi. Contohnya adalah air sungai, air sumur, air pam, itu perlu dilakukan terlebih dahulu, biasanya melalui proses filterisasi, sterilisasi, dan proses-proses selanjutnya. Sedangkan air yang berasal dari udara, inilah air yang lebih baik. Mengapa demikian? Karena air ini merupakan air tanah yang telah mengalami penguapan ke udara, dan biasanya ion-ion logam dan padatan terlarut tidak bisa terbawa untuk menguap ke udara, sehingga air yang berasal dari udara ini tidak perlu perlakuan khusus untuk dijadikan proses produksi. Untuk air AC dan air destilasi, kedua jenis air ini bisa langsung dipakai karena air destilasi berasal dari penguapan air biasa, sedangkan air AC hasil penangkapan dari uap air yang berasal dari udara. Terkhusus air hujan, karena hujan ini adalah mencuci gas-gas yang berasal dari udara, sebaiknya jangan pergunakan air hujan yang baru turun, tapi gunakanlah air hujan setelah hujan turun beberapa saat. Kemudian air hujan ini bukan berasal dari air pancuran, misalkan dari genting-genting rumah kita dan lain sebagainya, tetapi air hujan ini benar-benar ditampung dari air yang benar-benar jatuh langsung dari langit.
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah banyak menulis di kolom komentar, terutama pengalaman teman-teman sekalian dalam penggunaan air hujan, dan ini sangat bermanfaat sekali saling berbagi untuk teman-teman yang lain yang masih bingung, terutama dalam penggunaan air baku untuk proses produksi. Demikian video kali ini tentang air baku yang bisa digunakan untuk proses produksi. Tanpa mengesampingkan penerapan kadar TDS maupun nilai konduktivitas, paling tidak penjelasan tentang air baku ini bisa menjadikan pertimbangan kepada teman-teman semua untuk menjadikan air yang bagus untuk proses produksi. Terima kasih, semoga bermanfaat.